Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas bab mengenai perkembangan peserta didik. Apa itu perkembangan peserta didik? Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya, sehingga dapat memenuhi fungsinya secara optimal. Jadi, perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam diri setiap individu sebagai hasil dari proses pematangan. Menurut Kasiram pada tahun 1983, perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Mengandung juga arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Menurut Hasan pada tahun 2006 menyatakan bahwa perkembangan berarti segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Perkembangan juga merupakan proses menyeluruh ketika individu beradaptasi dengan lingkungannya. Perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia dengan tahapan-tahapan tertentu dimulai sejak masa bayi sampai usia lanjut. Konsep dasar perkembangan meliputi 1. Pertumbuhan atau growth. Dalam pertumbuhan, terjadi perubahan yang bersifat kuantitatif, baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar. 2. Kematangan atau maturation. Dalam kematangan ini, terjadi perubahan kualitatif fungsi psikofisik organisme dari tidak siap menjadi siap melakukan fungsinya. Perubahannya alamiah dari hasil belajar. 3. Belajar atau learning. Dalam belajar, terjadi perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman disengaja yang bertujuan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 4. Latihan atau exercise. Dalam latihan, terjadi perubahan perilaku yang bersifat mekanistis dan lebih banyak menyentuh aspek psikomotor organisme sebagai akibat pengalaman disengaja yang bertujuan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Prinsip perkembangan peserta didik. Selama proses perkembangan, seorang anak ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu 1. Perubahan fisik. Dalam perubahan fisik, terjadi perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ dalam tubuh lainnya, seperti otak, jantung, dan lain-lain. Lalu, selanjutnya ada perubahan proporsi, seperti perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. 2. Perubahan mental. Perubahan yang meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi. Lalu, hilangnya juga ciri-ciri sikap sosial yang lama dan berganti dengan ciri-ciri sikap sosial seperti egosentris yang hilang berganti dengan sikap prososial. Hurlock pada tahun 1980 menyatakan prinsip perkembangan ada 9, yaitu 1. Dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. 2. Peran kematangan dan belajar. 3. Perkembangan mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. 4. Semua individu berbeda, sekalipun pada anak kembar. 5. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. 6. Setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. 7. Perkembangan dibantu oleh rangsangan. 8. Perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Dan yang terakhir adalah harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Selanjutnya terdapat tahapan perkembangan. Tahap-tahap perkembangan manusia menurut para psikologi berbeda-beda tergantung pandangan mereka tentang teori perkembangan. Salah satunya yaitu menurut Roussel dalam buku Crane tahun 2017 halaman 17-19. Berikut dipaparkan bahwa tahapan perkembangan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, masa bayi, yaitu dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada masa ini, mereka hanya bisa merasakan panas, dingin, enak atau sakit. Tidak memiliki pemikiran atau ide, juga mereka menggunakan gramatika sendiri ketika sedang berkomunikasi dengan orang dewasa. Yang kedua yaitu masa kanak-kanak awal,
yaitu dari usia 2-12 tahun. Pada masa ini, dimulai ketika anak sudah memiliki independensi baru. Mereka sudah bisa berbicara, berjalan, dan lain-lain, namun pemikiran mereka masih terbatas. Yang ketiga, ada masa kanak-kanak akhir, dimulai dari usia 12-15 tahun. Pada masa ini adalah masa di mana seseorang mengalami transisi dari masa anak ke masa dewasa. Yang terakhir atau yang keempat yaitu masa dewasa, yaitu usia 15 sampai akhir hidup. Pada masa ini, kognitif seseorang sudah berkembang, memahami konsep-konsep yang abstrak, juga sudah merasakan malu terhadap lawan jenis. Aspek-aspek perkembangan yang mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik. Aspek-aspek yang membantu perkembangan peserta didik ada 7, yaitu 1. Aspek perkembangan fisik, yang kedua, aspek perkembangan kognitif, yang ketiga, aspek perkembangan emosi, yang keempat, aspek perkembangan bahasa, yang kelima, aspek perkembangan sosial, yang keenam, aspek perkembangan moral, dan yang ketujuh, aspek perkembangan kesadaran beragama. 1. Perkembangan fisik. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensoris, dan keterampilan motorik. Titik perubahan pada tubuh ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Perubahan fisik otak sehingga strukturnya semakin sempurna meningkatkan kemampuan kognitif. Perkembangan fisik normal merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karena itu, perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan belajar peserta didik sesuai dengan perkembangan fisik atau motorik anak yang sudah siap untuk menerima pembelajaran keterampilan. Maka, sekolah perlu memfasilitasi perkembangan motorik anak secara fungsional. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak sangat tergantung pada berbagai faktor utama, antara lain kesehatan, gizi, kebugaran jasmani, dan pergaulan, juga pembinaan orang tua. Akibat terganggunya perkembangan kognitif, anak kurang dapat berpikir operasional, tidak memiliki kemampuan mental, dan kurang aktif dalam pergaulan maupun dalam berkomunikasi dengan teman-temannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik, antara lain yaitu 1. Kondisi organ penginderaan sebagai saluran yang dilalui pesan indera dalam perjalanannya ke otak atau kesadaran. Yang kedua, inteligensi mempengaruhi kemampuan anak untuk mengerti dan memahami sesuatu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang diperoleh anak. Yang keempat, tipe pengalaman yang didapat anak secara langsung akan berbeda jika anak mendapat pengalaman secara tidak langsung dari orang lain atau informasi dari buku. Yang kelima, jenis kelamin. Karena pembentukan konsep anak, baik laki-laki atau perempuan, telah dilatih sejak kecil dengan cara yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang keenam, kepribadian pada anak dalam memandang kehidupan dan menggunakan suatu kerangka acuan berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Perkembangan emosi. Emosi dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu, dalam hal ini termasuk pola perilaku belajar. Mengingat hal tersebut, maka guru hendaknya mempunyai kepedulian untuk menciptakan situasi belajar yang menyenangkan atau kondusif bagi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu antara lain 1. Mengembangkan iklim kelas yang bebas dari ketegangan. Yang kedua, memperlakukan peserta didik sebagai individu yang mempunyai harga diri. Yang ketiga, memberikan nilai secara objektif. Dan yang keempat, menghargai hasil karya peserta didik. 4. Perkembangan bahasa. Bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini, tercakup semua cara berkomunikasi di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata, kalimat, bunyi, lambang, gambar, atau lukisan. Dengan bahasa, semua manusia dapat mengenal dirinya, sesama manusia, dan alam sekitar. Ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral atau agama. Terdapat 2 faktor penting yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu 1. Proses jadi matang. Dengan perkataan lain, anak itu menjadi matang atau organ-organ suara atau bicara sudah berfungsi untuk berkata-kata.
Kedua, proses belajar yang berarti bahwa anak yang telah matang untuk berbicara lalu mempelajari bahasa orang lain dengan jalan mengimitasi atau meniru ucapan atau kata-kata yang didengarnya. Kedua proses ini berlangsung sejak masa bayi dan kanak-kanak. 5. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan, dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Adapun pengaruh lingkungan atau perkembangan sosial terhadap prestasi belajar yaitu diantaranya 1. Teman bergaul berpengaruh sangat besar bagi anak-anak, maka kewajiban orang tua adalah mengawasi dan memberi pengertian untuk mengurangi pergaulan yang dapat memberikan dampak negatif bagi anak tersebut. Yang kedua, lingkungan tetangga dapat memberi motivasi bagi anak untuk belajar apabila terdiri dari pelajar, mahasiswa, dokter. Begitu juga sebaliknya, apabila lingkungan tetangga adalah orang yang tidak sekolah, menganggur, akan sangat berpengaruh bagi anak. Yang ketiga, aktivitas dalam masyarakat juga dapat berpengaruh dalam belajar anak. Peran orang tua di sini adalah memberikan pengarahan kepada anak agar kegiatan di luar belajar dapat diikuti tanpa melupakan tugas belajarnya. 6. Perkembangan moral. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mos atau moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Terdapat beberapa proses pembentukan perilaku moral dan sikap anak, yaitu diantaranya imitasi, internalisasi, introvert dan ekstrovert, kemandirian, ketergantungan, dan bakat. 7. Perkembangan kesadaran agama. Agama mengandung dua unsur, yaitu keyakinan dan tata cara. Keduanya terpisah dan berbeda. Akibatnya, minat terhadap suatu unsur tidak dengan sendirinya menjamin minat terhadap unsur lain. Juga tidak berarti bahwa minat terhadap kedua unsur akan sama. Pada masa ini, perkembangan penghayatan keagamaannya ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pandangan dan paham ketuhanan diperolehnya secara rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang berpedoman pada indikator alam semesta sebagai manifestasi dan keagungannya. Yang kedua, penghayatan secara rohaniah semakin mendalam, pelaksanaan kegiatan ritual diterima sebagai keharusan moral. Yang ketiga, periode usia. Sekolah dasar merupakan masa pembentukan nilai-nilai agama sebagai kelanjutan periode sebelumnya. Selanjutnya ada konsep dan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Menurut Hafikrus, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan bahagia. Tapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Tugas-tugas perkembangan ini berkaitan dengan sikap, perilaku, atau keterampilan yang sebagainya dimiliki oleh individu, sesuai dengan usia atau fase perkembangannya. Hurlock tahun 1981 menyebut tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation. Dalam arti, setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui bagi berbagai usia sepanjang tentang kehidupan. Lalu ada sumber perkembangan peserta didik. Sumber perkembangan peserta didik yang pertama yaitu adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural seperti membaca, menulis, berhitung, dan organisasi. Yang ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri seperti psikologis yang sedang berkembang itu sendiri seperti memilih teman dan pekerjaan. Dan yang keempat ada tuntutan norma agama. Adapun yang menjadi sumber daripada tugas-tugas perkembangan tersebut menurut Hafikrus adalah pertama kematangan fisik, yang kedua tuntutan masyarakat atau budaya, dan nilai-nilai dari aspirasi individu. Selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan menurut Robert J. Hafikrus. Yang pertama ada pada usia bayi dan kanak-kanak 0 sampai 6 tahun. Pada masa ini tugas-tugas perkembangannya adalah belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembawaan kotoran tubuh, mencapai stabilitas fisiologik, membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain,
belajar mengetahui mana yang benar dan yang salah, serta mengembangkan kata hati. Selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan pada masa anak sekolah. Pada masa ini tugas-tugas perkembangannya adalah belajar ketangkasan fisik untuk bermain, membentukkan sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh, lalu belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebaya, lalu ada belajar peranan jenis kelamin, mengembangkan dasar-dasar kecakapan membaca, menulis dan berhitung, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan guna keperluan kehidupan sehari-hari, mengembangkan kata hati, moralitas dan skala nilai-nilai, belajar membebaskan ketergantungan diri dan mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok dan lembaga-lembaga. Selanjutnya ada tugas perkembangan pada masa remaja. Pada masa ini tugas-tugas perkembangannya yaitu menerima keadaan jasmaniah dan menggunakannya secara efektif, menerima peranan sosial jenis kelamin sebagai pria atau wanita, menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab sosial, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, belajar bergaul dengan kelompok anak-anak wanita dan anak-anak laki-laki, lalu perkembangan skala nilai, lalu secara sadar mengembangkan gambar dunia yang lebih adekuat, persiapan mandiri secara ekonomi, pemilihan dan latihan jabatan, serta mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Pada masa ini tugas-tugas perkembangannya adalah yang pertama mulai bekerja, lalu memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami atau istri, mulai membentuk keluarga, mengasuh anak, mengelola atau mengemudikan rumah tangga, menerima atau mengambil tanggung jawab keluarga negara, dan menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. Lalu yang terakhir ada tugas-tugas perkembangan pada masa usia madya atau masa dewasa madya. Pada masa ini tugas-tugas perkembangannya yaitu pertama menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis, yang kedua menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu, yang ketiga membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, seterusnya mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang dewasa, dan terakhir mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Sekian pembahasan mengenai perkembangan peserta didik dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.